was a farmer, had a dog, and what's his name? Oh, B-I-N-G. Oh, and was his name? Oh. Halo Shalom, saya Lian dari CIC Sydney. Kami mempunyai misi untuk mau membagikan pengalaman iman dan juga inspirasi buat teman-teman sekalian. Pada hari ini kami mendapatkan kesempatan istimewa karena Yvonne mau men-sharingkan pengalaman hidup dia, bagaimana membesarkan anak yang autis dan juga dikatakan nggak bisa dengar waktu kecil, double disabilities gitu ya. Jadi semoga dari sharing ini kita bisa mendapatkan pelajaran terutama untuk orang tua yang juga mungkin mempunyai pengalaman yang similar begitu ya. Oke, langsung aja Yvonne mau tanya gitu, kan waktu Tyson lahir, bagaimana? Itu ceritanya kelihatannya normal aja gitu? Iya, jadi second day dia ada hearing test. Pas dia do the hearing test, he didn't pass the test. Oke. Jadi dokternya suruh balik lagi 1 bulan, coba tes ulang, takut ada yang keblok, tapi he didn't pass again on the second one as well. Pas itu ya udah kita tahu kalau dia tuh hearing loss. Oke. Itu perasaannya gimana sebagai ibu, kan semua orang tua kan pasti maunya anaknya normal gitu ya. Apalagi anak pertama ya. Anak pertama lagi. Broken gitu loh, we feel bingung. Ya mainly sih broken ya, and painful gitu loh. Terus kita juga nggak tahu what to do. Tapi ya enggak sih, we kind of lost actually gitu. Terus aku dapat informasi kalau misalnya cochlear itu pertama cochlear yang dibikin di dunia itu datangnya dari Australia. Betul. Makanya kita datang ke Sydney. Oke, jadi dulu itu Tyson lahirnya di Indonesia. Oke. Gitu. Tapi sebelumnya aku sekolah di sini juga kan. Oh, jadi familiar sudah gitu dengan Sydney. Jadi makanya kita oke, ya udah coba ke Sydney gimana. Nggak planning move tadinya, cuman mau have second opinion. Kalau misalnya emang kita mau implant, tadinya kita ke Singapura dulu untuk cek. Terus kita find out, abis kita find out cochlear implant made in Australia, kita ke sini gitu loh. Kita juga don't know what to expect, ya kan. Malah kita pikir kayak it could cost more, soalnya kan di sini musiknya lebih mahal ya, gitu. Tapi ya rencana Tuhan ya beda gitu loh. Ternyata nggak usah bayar apa-apa. Interesting. Karena sebenarnya saya juga amazed sih dengan cochlear, karena dulu saya pernah sempat kerja di cochlear selama berapa tahun gitu. Memang teknologinya sangat bagus gitu, karena saya juga pernah dengar gitu orang-orang itu ya kadang-kadang dengar cerita ini orang yang tuli, dia bilang kalau tuli itu sangat susah, maksudnya secara sosial hidupnya itu sangat susah karena orang ngelihat kita sebagai orang normal. Dia ngelihat, oh lu normal tapi gua panggil kok lu nggak denger sih gitu. Jadi memang saya juga sangat amazed gitu dengan teknologi yang mereka buat untuk membantu orang bisa mendengar gitu. Jadi itu Tyson umur berapa waktu dipasang? Jadi dia umur 2 tahun baru pasang. Sebelumnya dia cuma pakai hearing aid. Jadi dia got this syndrome called LVAS. I forgot what it stand for. I think enlarged vestibular something. Gitu. Jadi every day walaupun dia punya hearing aids yang bukan implant, dia dengernya nggak bisa sama, jadi dia not be able to talk gitu. Oh, okay. Sampai kalau misalnya cochlear implant kan stabil kan, bypass apa sih itu katanya semuanya itu langsung dia bisa denger gitu. Ya udah, sejak kita tahu hearing aid is not helping, ya udah kita pakai cochlear implant. Pertama ini juga ragu-ragu nggak sih?
Karena kan itu harus operasi dan sebagainya ya. Dan dia kena infeksi. Oh, Iya. waktu setelah operasinya Iya. pasti sangat khawatir ya. Iya, itu dia bersihin infeksinya sama take out the implant again and re-implant again. Totalnya jadi dia punya left ear mungkin 6 kali operasi kali. Wow. Yes, his left ears. Itu perasaannya gimana sebagai ibu? Capek sih, Capek capek, heeh. Capek udah gitu nggak ada yang bantuin lagi di sini kan, Suami gimana? di Indonesia. Di Jadi Indonesia tapi waktu itu? dia every month sampai sekarang masih di Indonesia, that's why he's not here today. Tapi every month dia bolak-balik gitu. Mm-mm. Well, the support is good from him, tapi it's not easy karena Tyson bolak-balik pas lagi infeksi itu saya mesti stay di rumah sakit bisa 4 hari. Terus nggak tahu kenapa infeksinya keluar lagi, stay back in the hospital. Dia sendiri trauma gitu loh untuk ke rumah sakit gitu. Sampai takut kali ya? Iya, heeh. Nangis-nangis gitu? Atau? Iya, dia kan nggak boleh kemana-mana, terus dia masih kecil kan, dia juga mau do a lot of things gitu di rumah sakit, dia nggak bisa apa-apa gitu, not comfortable gitu. Jadi sampai berapa lama itu akhirnya dia bisa bicara lagi? Maksudnya bisa dengar akhirnya dan... Dia cochlear pasang umur 2 tahun, dia itu bulan Juli dia habis operasi, dia nggak bisa jalan sama sekali. Oh. So jadi dia kayak big baby, nggak bisa jalan, kayak wobbly banget. Jadi kayaknya mungkin karena langsung, Balance-nya. yes, karena do both side ya, jadi dia efek di balance dia. Mungkin udah seminggu baru bisa recover gitu loh. Habis itu ngomong-ngomongnya lagi 3,5 tahun. Jadi 1,5 tahun itu dia belajar ini. Tapi within that 1.5 years, walaupun dia nggak ngomong, dia ada kelihatan ada kemajuan kayak, you know, kalau misalkan awal-awal kalau belajar sound A, I itu loh yang 7 link sound ya kan, dia bisa identify yang mana yang dia mesti ambil dengan sound itu gitu. Jadi aku tahu dia bisa dengar gitu. Oh, okay. Tapi That's pas good. lagi dia jadi mestinya after half a year normally orang yang punya cochlear implant tuh udah bisa ngomong kan, paling nggak bisa bilang mom, dad atau papa, mama. Dia nggak bisa sama sekali. Jadi the speech therapy refer us to do the autistic test. Oh, oke. Gitu. Dari situ makanya tahu. Gitu. Terus gimana tuh? Begitu udah tahu, pertama kan cuma taunya nggak bisa dengar. Terus malah dapat Autistik juga. autistik juga. Biasa aja sih. Biasa aja. Because I don't know what is autistic. Oh, oke. I Menarik. have no idea what is autistic. Oke. Karena kan aku bilang selama 1,5 tahun itu he is actually ada progress gitu, kayak yang aku bilang dia disuruh pick, he can do it. Cuman memang benar dia nggak punya eye contact gitu loh. Jadi aku kayak aku nggak pernah terekspos what is autistic. Aku nggak pernah ngelihat ada autistic kids. Nggak ada yang pernah nggak ada yang samperin aku bilang, oh you know ini autistic makanya they behave like this. Nggak, jadi aku kayak ya udah oke, bisa diterapiin kok. Aku cuma mikirnya gitu. But then pas aku lihat di Google, YouTube, ternyata serem juga ya. Serem juga ya. Gitu loh. Cuman mungkin aku lebih painful pas pertama kali tahu dia have hearing loss gitu. Jadi autistiknya lebih kurang gitu. Mungkin karena efek aku nggak gitu ngerti what is autistic ya gitu. Terus pernah pernah losing hope nggak? Atau maksudnya kira-kira marah nggak sih sama Tuhan? Oh kenapa sih saya punya anak yang dapatnya begini gitu? Dulu aku kalau kenapa jadi percaya Tuhan dari dulu I think it's my choice karena my family nggak ada yang Catholic kan gitu, so it's my choice gitu. Ya udah gitu aku nggak, sebenarnya aku
Katolik KTP deh sebenarnya nggak gitu apa-apa, loh. ya. But then the past 3 years itu si Nadia tuh yang kasih tahu. Enggak, aku pernah ngomong sama dia sih kayak aku notice kayak my soul is hungry and I don't know how to feed them. Oke. Gitu, and then dia kasih tahu gitu. So jadi dia sebenarnya teman sparring aku. Gitu. Jadi after I know about soal Tuhan, terus aku kalau flashback, I can see His goodness in my family gitu loh. Jadi bisa bersyukur gitu ya. Iya, lebih bersyukur lagi sekarang setelah have the relationship gitu. Gitu. Bisa ceritakan nggak, maksudnya feelingnya itu bagaimana gitu? Maksudnya bisa punya relationship dengan God itu seperti apa gitu? Seperti apa? Kalau misalnya contohnya ya yang gampang Contoh, aja. Kalau menurut aku kayak aku dapet Tyson itu, aku pertama kan pikir kayak oh this is a burden gitu loh. Ya kan? Tapi double lagi itu kan apa namanya disability-nya kan. Disabilities-nya. I don't see it as a double disability sekarang gitu. I see it as a double blessing. Bisa dijelaskan nggak kenapa kamu merasa double blessing justru dengan segala problems yang kamu dapat? Soalnya awalnya aku merasa perjalanan awalnya itu susah, capek, pahit gitu. Tapi sekarang aku bisa rasain manisnya lah gitu loh. Anak aku ini sayang banget sama aku. Oh, jadi dekat dengan orang tua, dengan mamanya gitu ya? Iya. Bagaimana dia dengan papanya? Dia sayang sama family, dia sayang sama orang yang dekat dengan dia. I think he know who love him and he will love them even more. Oke, bagus. Itu emang karakter dia emang seperti itu. So aku bilang kayak sebenarnya sih pas aku nonton di YouTube What is Autistic itu isinya menurut aku serem ya. Karena banyak kan isinya about kids tantrum, udah besar juga mesti dipegangin gitu. Tapi ternyata nggak semua autistik kayak begitu kan gitu. Maybe I am one of the lucky one. Dapatnya yang nggak terlalu tantrum, nggak tantrum sih sebenarnya anaknya, dia marah, cuma dia marahnya nggak yang bisa menyakitkan diri atau menyakitkan orang, enggak gitu loh. Kadang-kadang anak autistik itu saya dengar kayak anak saya teman sekolahnya ada yang autistik, kalau marah nggak bisa kontrol tuh, bisa lempar-lempar barang dan sebagainya. Iya gitu. Jadi Tyson seperti itu nggak ya? Enggak sih, enggak dia orangnya gentle, orangnya baik gitu. Dia beda sih sama, tapi again I just find out as well, ternyata semua anak autistik itu berbeda, nggak ada satu pun yang sama gitu loh. Gitu. Terus itu jadinya begitu tahu Tyson kena autism, itu ada kepikiran maksudnya jalanin terapi atau bagaimana, atau kamu sendiri sebenarnya attitude-nya bagaimana gitu terhadap masalah seperti ini? Pas itu aku pas lagi awal, so the past 5 years aku jalanin aja apa yang menurut aku benar, karena aku pas itu belum kenal Tuhan ya. Jadi apapun ya mungkin aku bersyukur gitu loh, doa-doa ada gitu. Yes, I say thank you, tapi nggak constantly gitu loh. Nggak ada relationship gitu, nggak ada personal relationship sama Tuhan gitu pas itu. Doa cuman aku juga nggak gitu ngerti because I don't have any guidance gitu. I don't read Bible as well pas itu. Pokoknya beda lah sama hidup aku yang sekarang. Aku berasa kayak oke, anak aku maju karena Tuhan baik gitu. Aku bisa mikir gitu, but then cuman sampai sono doang mikirnya, matanya belum kebuka gitu loh. Beda sama sekarang, kalau aku udah kayak aku punya Tuhan, as I say, sebenarnya baru hari ini aku kepikiran my double disability son itu sebenarnya my double blessing gitu loh. Dulu mah aku nggak bisa ngelihat kayak begitu. Jadi jalanin aja hari-hari. Iya, Tapi gitu. ini dong, maksudnya tetap positif gitu, tetap percaya kalau anaknya bisa sembuh gitu, atau gimana? Bisa sembuh sih enggak ya kalau menurut aku ya. Cuman for me adanya cochlear implant itu it's a miracle. Betul. Gitu ya. loh.
So terus ya menurut aku itu udah satu miracle. Kalau kayak buat aku Tyson bisa dapat good therapist also a miracle. Oh, oke. Kayak hal kecil itu sekarang aku lebih bisa appreciate sih. Kalau dulu aku cuma oh ini orangnya baik, untung ada dia bisa bantuin aku. Dulu aku belum bisa pikir tuh yang namanya meet a good therapist itu datangnya dari Tuhan, itu dulu nggak bisa mikir gitu. Kalau sekarang kayak udah bisa mikir gitu loh. But there is a purpose why I'm here, there is a purpose why I got Tyson. Pokoknya semua ada purpose-nya gitu loh. Dulu mah nggak bisa pikir kayak begitu deh pokoknya. Dulu aku tahu Tuhan itu baik gitu loh. Cuman I just cannot see it this way gitu. It's different how I see it now. Gitu. Kamu ada harapan nggak untuk Tyson ke depannya dia jadi anak seperti apa menurut kamu gitu? Sama sih kayak dulu, aku cuman expect dia to be happy and independent. Setelah aku kenal Tuhan, apapun yang dia dapetin lebih dari itu bonus. Oh, that's very good. Yes. Sekarang aku udah dapet bonusnya banyak. Dia suka masak, dia suka apa ya? Dia suka masak, dia suka makan, dia sayang Sama adiknya, sama keluarganya. Pokoknya itu semua bonus deh saya lihatnya. Oh dia bukan cuma masak, dia bisa gantiin saya sekarang, beresin rumah, cuci baju, keringin baju. Tapi kalau dia mau bantu itu sangat bagus. Ya itu bonus besar itu. Dia umur berapa by the way sekarang? Dia sekarang umur 9,5, he's going to be 10 June. Sudah sekolah kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Sekolahnya sekolah biasa atau sekolah khusus? Baru masuk tahun ini masuk sekolah mainstream. Sebelumnya dia dari kindergarten sampai year 3 di Aspect School. Jadi itu sekolah khusus untuk autistik. Oke, perjalanannya bagaimana bisa dulu sekolah ini terus sekarang dipindahin ke sekolah yang biasa gitu. Itu keputusan dari kamu atau dari sekolahnya? Dari aku. Kalau sekolahnya bilang he's not ready. Oke. Kalau aku bilang he will never be ready if I don't give him a shot. Oh, that's very true. Gitu. Itu menurut aku. Tapi aku merasa he cannot grow anymore in there karena di sekolah itu kan digabung gitu. Tapi Tyson apa yang dia perluin untuk basic foundation untuk masuk ke mainstreamnya dia udah dapat dari situ dan dia udah bisa kayak sit on the table, do his work gitu. Dia udah bisa gitu loh. Yang dia nggak bisa itu mungkin akademiknya aja gitu loh. Dia masih behind. Tapi aku baru teacher meeting sama sekolahnya. Mereka support banget, mereka already know what is his weakness and they gonna work on that gitu loh. Malah aku bilang lebih bagus daripada sekolah dia yang sebelumnya gitu. Itu menurut aku ya. Ya bagus juga sih, harusnya untuk sosial dia mungkin lebih bagus juga kalau dan dia bisa belajar gitu ya. Iya. Jadi bisa dibilang nggak kalau Yvonne ngelihat Tyson itu sekarang ini ya seperti anak normal biasa aja gitu? Enggak juga. Sih. Aku nggak mau dia jadi normal. Menurut aku anak normal lebih menarik. lebih susah diaturnya. Oke, that's interesting. Yeah, I think so. Karena menurut aku kalau kayak tapi Yvonne treat dia sebagai anak normal aja kan, nggak treat dia sebagai karena kamu punya kekurangan jadi saya treat kamu spesial, enggak kan? Enggak. Aku tetap marahin kalau dia salah. Aku tetap normal gitu. Ya, that's a very good thinking gitu. Karena kan kalau kita sendiri dari orang tuanya mungkin berpikir anak ini perlu di-treat spesial terus ya nanti ke belakangnya begitu terus kan ya. Aku nggak pernah sih mikir kayak gitu. Kalau misalnya aku kayak begitu, I think others also gonna treat like that gitu loh. It depends aku treat anak aku seperti apa. Dan kalau aku treat anak aku normal, orang lain juga bakal treatnya normal. Kalau aku treat anak aku kayak anak apa sih namanya? Keperluan khusus, kebutuhan khusus atau apa? Kayak anak
so special gitu, dan I think others is more fragile with him as well gitu loh, kayak oh ini anak nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Aku enggak sih. Jadi meskipun waktu kecil, waktu dia nggak bisa dengar pun di treat normal juga gitu. Kalau dulu buat that prosesnya ya untuk aku bisa terima itu 2 tahun kalau menurut aku ya. Sebelumnya ya I say to people like oh ya anak gua nggak bisa denger gitu loh. Cuma kalau sekarang aku ngomong I don't have problem, I'll say it happily gitu loh. Kalau dulu lebih nggak bisa terima, mungkin karena nggak bisa terima ya. Jadi kalau ngomong pun males gitu loh. Maksudnya ngomong ceritain anaknya pun malas gitu ya. Kalau sekarang aku nggak ngerasa begitu gitu. Terus Susah banget dong kalau ngasuh anak yang nggak bisa dengar, karena kan kita expect-nya kita ngomong gini dia ngerti. Jadi Susah. cara ngerti anaknya maunya apa, anaknya mungkin juga nggak tahu orang tua maunya apa gitu. Challenge-nya gimana waktu itu? aku udah nggak gitu inget sih. Soalnya it's not a good memory as well ya. Tapi aku taunya I give up a lot. Oh, oke. Yes. Jadi aku pindah ke sini satu kan, jadi pisah kan as a family. Terus adiknya juga jadi yang urusin suster sama grandmanya kan. Ya aku cuma bisa Take care dia, fokus gitu iya, ya. gitu. Tapi ya capek. Dan aku kasih dia terapi from Monday to Sunday. Oh, tiap hari ya? Iya. Monday to Sunday. Aku hitung sports itu juga terapi karena aku belajar dari occupational terapinya, cara belajar fokus itu tuh nggak bakal kepikiran. It's so simple. Cuman ngambil jepitan baju yang warna-warni itu, jepit warna merah, warna biru, warna kuning. Kalau dia fokus, dia bisa melakukan hal yang sama juga. Oh. Kalau dia nggak fokus, ya dia asal ambil jepit gitu. Jadi untuk melatih fokus saya seperti itu. Jadi aku pikir emang. Jadi maksudnya kita kasih tahu, oh Toro ambil yang warna merah, ambil yang warna kuning gitu, atau maksudnya gimana tadi? Kalau fokus itu, latihan fokus dulu ya seingat aku ya. Misalkan ambil paper nih atau apa gitu. Cuman dia main itu jepitan baju, dia ambil yang warna merah dulu, ambil warna kuning, ambil warna biru, terus dia taruh. Jadi Tyson mesti bisa follow the same pattern. Gitu loh. Ikut apa yang dikerjakan orang itu. Itu cuma buat latihan fokus doang gitu loh. Pas itu. Jadi kalau kenapa Monday to Friday aku jadi kasih dia swimming gitu. Kalau misalnya dia bisa ikutin cara geraknya, berarti dia ada fokus di situ gitu. Betul. Kalau aku lihatnya itu satu progres ya gitu. Tapi tambah dia ada progres, tambah gampang aku menerimanya juga sih. Jadinya gitu loh. Oh, that's very good. Cuman it takes time for me to accept everything gitu. Tapi I think it's all the process that all parents have to go through kalau anaknya dia ada apa gitu loh. Terus tadi ngomongnya Tyson bisa masak kan. Nah, taunya itu bagaimana? Tahu dia bisa masak ya. Satu dia suka makan. Kalau aku di kitchen, he's always there next to me. Oke. Gitu. Dulu aku usir. Kayak karena menurut aku what are you doing here? It's kitchen gitu loh. Takut kena pisau atau kena api gitu kan ya. But he's always there. Oke. He's always there gitu loh. Terus ya udah akhirnya aku bilang okay, maybe you can help me peel the garlic gitu. Oke, that's very simple thing. Yeah, it start from there. Aku juga nggak tahu sih kenapa dia bisa suka masak, but he's always there gitu loh. Tapi aku bersyukur, kenapa aku di Australia gitu. Balik lagi kalau aku flashback, it's all God's plan gitu loh. Kalau aku mau have a comfortable life, aku tinggal aja di Indo. Ada pembantu dan sebagainya. Tapi and then kalau aku tinggal di Indonesia, Tyson will never ever exposed to kitchen. Itu easy banget kan, gitu. Terus kalau aku sekarang nggak gitu worry about his education. Kalau aku gitu. Kenapa? Karena aku udah tahu dia ke depannya, dia udah kasih tahu aku kalau dia pengen ke jurusan masak gitu. He just wanna do cooking. Oh, interesting. Udah punya cita-cita dia. Iya, jadi
aku merasa educationnya dia academically yang penting he has a strong foundation. Selebihnya bonus. Sekarang aku lihatnya ya aku fokusin di strength-nya dia aja gitu. Nanti kita boleh ini ya, minta Tyson demo masak gitu. Boleh Nanti boleh dia- dicobain juga. Ya boleh, nanti dia kira-kira mau masak apa dia? Hari ini dia mau masak chicken popcorn. Chicken popcorn. With mala chili powder. Dia bisa makan cabai ya? Sedikit-sedikit bisa deh. Oke, that's interesting. Nanti kita cobain. Oke. Gini, ada kesan-pesan nggak buat orang tua misalnya mereka dapat anak yang butuh keperluan khusus gitu, kira-kira dari pengalaman kamu apa sih yang penting-penting untuk mereka fokus gitu ngurusin anak-anak yang keperluan khusus? Yang penting satu menurut aku ya, accepting is important. Acceptance. If we cannot accept them, how do you expect the society to expect them as well? Oh, ya. Itu betul menurut sih. menurut aku ya. Kedua, don't compare your kids to another kids gitu loh. Ketiga, be there for them. Oh, You have jadi- to be there. Kalau misalnya aku nggak tahu sih, kalau aku tinggal di Indonesia mungkin I wouldn't be there for them. The maid and the nanny will be there for him. Kalau menurut aku, kalau aku di Indonesia, terutama untuk orang tua yang sibuk gitu ya, nggak ngurusin anaknya. iya aku nggak mau ngomong gitu sih. Gitu, cuman ya menurut aku mereka itu butuh kita karena we are their parents, we know best what they needs. The therapist is there to help us, cuman jadi perantara doang. But the true therapist is us, gitu loh. Jadi contohnya kayak soal sekolahan, the teacher said that they think that they know Tyson that well, tapi aku merasa aku sebagai orang tua lebih tahu sih. Lebih ngerti. Iya gitu. It's not easy for me to make this decision, tapi I don't think I think I make the right choice gitu loh untuk sampai saat ini ya gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya be there. Pertama yang paling accept, jangan compare, be there. Focus on their strength, not Focus on on their their weakness. Yes. Hi everybody, and today I'm going to make some chicken popcorn, and I have some ingredients today: chicken, garlic, sugar, pepper, soy sauce, sesame oil, and oyster sauce, and chicken. Let's get started. So I already finished marinated the chicken, so I'm gonna cut another one. So I need to get rid of the fat. Now I'm going to use the sauce. Now I'm going to pour some starch in the chicken. Now I'm going to mix these chickens and get ready to cook it. Now I'm going to put those chicken inside. Now I'm going to add my finishing touch. Oh, Tyson, that is too much. This is very spicy. Ta-da! What is it? I cooked the chicken popcorn. Bagus sekali, terima kasih untuk sharingnya. Semoga ini kita bisa, untuk teman-teman yang mendengar, bisa belajar juga, termasuk saya sendiri banyak belajar dengan Thank you, Yvonne gitu, karena kita sebagai orang tua, kan kita tidak dilahirkan dengan segala material, harus treat anak seperti ini dan seperti itu, dan kesempatan untuk belajar dari teman-teman yang punya pengalaman, itu sangat baik sekali. Demikian, terima kasih ya untuk you. segala kesempatannya, untuk sharingnya. Tuhan berkati. Thank you. God bless too. I love Jesus because he's the Son of God and he stays in my heart. Any more? And thank you for blessing me. Oh, How about you, Mom? me same. Thank you for blessing. And I'm the best chef.
and mommy's the best mother. Oh, thank you. And she loves me, and I get a cuddle here. Oh, thank you.